did a very good job and very good experience in Europe with the Rookies Cup. Let's see what this future will bring to this young guy. Langsung heboh. Gemparkan paddock hari ini. Veda Ega Pratama catat lap time tercepat kalahkan dua pembalap Spanyol. Bos Honda mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah cok. Hahaha. Peningkatan signifikan kembali ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam sesi tes terbaru jelang debutnya di ajang Moto3 musim 2026. Di tengah padatnya agenda persiapan para rookie dan ketatnya persaingan calon pendatang baru, nama Veda mulai mencuri perhatian, bukan hanya karena statusnya sebagai debutan, tetapi karena data performa yang ditunjukkan di lintasan. Berdasarkan catatan waktu yang dibagikan oleh jurnalis paddock, Veda Ega Pratama mampu mencatatkan lap terbaik 1 menit 45,432 detik. Catatan ini bukan sekadar angka di atas kertas, karena secara langsung menempatkan Veda di atas beberapa rival kuatnya, termasuk Casey O'Gorman dan Brian Uriart. Dua nama yang sudah lebih dulu dikenal di level junior Eropa. Namun, sorotan utama dari tes kali ini bukan hanya soal kecepatan satu lap. Tim teknis justru menilai aspek yang lebih krusial, yakni konsistensi dan daya tahan pembalap dalam simulasi balapan. Pada sesi sore hari, Veda mendapat kesempatan menjalani simulasi lomba penuh selama 19 lap berturut-turut, sebuah jarak yang setara dengan durasi balapan Moto3 di Spanyol. Dalam simulasi tersebut, Veda menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap debutan. Setelah menyelesaikan lap keluar dari pit lane, ia langsung mampu menjaga ritme balap dengan stabil. Selama 14 lap beruntun, Veda mempertahankan pace di kisaran 1 menit 46 detik. Bahkan beberapa kali mampu menurunkannya hingga menyentuh 1 menit 45,9 detik. Konsistensi inilah yang menjadi indikator penting bagi tim dan pabrikan. Di kelas Moto3, kecepatan satu lap memang penting, tetapi kemampuan menjaga ritme balap tanpa penurunan performa seringkali menjadi pembeda antara sekadar finish dan mampu bersaing di grup depan. Secara keseluruhan, dalam rangkaian tes tersebut, Veda Ega Pratama telah melahap lebih dari 130 lap. Jumlah putaran yang cukup besar ini memberikan data lengkap bagi tim Honda untuk memahami karakter balap Veda, mulai dari manajemen ban, konsistensi pengereman, hingga cara ia menjaga kecepatan di sektor-sektor teknis. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Zen Mitani, perbedaan performa terlihat cukup mencolok. Zen tercatat masih kesulitan untuk menembus catatan waktu 1 menit 46 detik, sementara Veda mampu mencapainya dengan relatif stabil. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa adaptasi Veda terhadap motor Moto3 berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Pihak Honda sendiri tidak menutup mata terhadap perkembangan positif tersebut. Dari paddock, muncul keyakinan bahwa Veda Ega Pratama memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan para pembalap Eropa, khususnya yang berasal dari Spanyol, yang selama ini dikenal mendominasi kelas Moto3. Dukungan teknis dan kepercayaan penuh dari tim menjadi faktor penting dalam proses pembentukan mental dan performa pembalap muda. Untuk musim perdananya, target yang dipasang tergolong realistis, namun tetap ambisius. Veda menargetkan finish 10 besar secara konsisten sepanjang musim. Target ini bukan sekadar soal hasil akhir, tetapi juga tentang membangun reputasi sebagai rookie yang solid, disiplin, dan mampu menjaga performa dari satu seri ke seri berikutnya. Dengan data tes yang terus menunjukkan tren positif, langkah Veda Ega Pratama menuju debut Moto3 2026 semakin terlihat matang. Jalan masih panjang, tantangan masih besar, dan persaingan dipastikan sangat ketat. Namun satu hal yang mulai terasa jelas, Veda bukan sekadar pengisi grid. Ia datang dengan persiapan, dengan kecepatan, dan dengan potensi untuk membuat kejutan di level tertinggi balap motor junior dunia. Jujur rasanya sulit untuk tidak optimis. Bukan cuma soal satu lap tercepat, tapi bagaimana Veda bisa menjaga ritme dalam simulasi balapan panjang. Itu menunjukkan kedewasaan berpikir sebagai pembalap. Banyak rookie cepat, tapi sedikit yang bisa konsisten. Dan di sini kelihatan Veda punya pondasi itu.
Tinggal bagaimana tim menjaga perkembangannya agar tidak tertekan ekspektasi berlebihan. Sebagai penonton yang mengikuti perjalanan Veda dari ajang junior, saya melihat ini bukan sesuatu yang instan. Prosesnya panjang dan penuh naik turun. Data tes ini seperti jawaban atas semua kerja keras itu. Menjaga fokus selama simulasi balapan penuh bukan hal mudah, apalagi di level internasional. Semoga Veda tetap membumi dan terus belajar, karena perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Yang bikin saya terkesan bukan cuma soal unggul dari rival, tapi fakta bahwa Honda terlihat percaya penuh pada Veda. Tidak semua pembalap muda diberi kesempatan simulasi sepanjang ini. Itu artinya ada keyakinan dari tim. Tinggal bagaimana Veda menjaga mentalnya saat masuk ke atmosfer balapan sesungguhnya yang tekanannya jauh lebih besar. Kadang orang hanya fokus pada angka lap time, tapi lupa bahwa balapan itu soal bertahan sampai akhir. Saya melihat Veda mulai memahami hal itu. Konsistensi dan kestabilan itu modal utama. Sebagai orang Indonesia tentu bangga, tapi sebagai penonton saya berharap kita semua tetap realistis dan memberi dukungan yang sehat. Kalau dibandingkan dengan rekan setimnya, selisih performa Veda cukup terasa. Ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi justru menunjukkan bahwa Veda memang siap bersaing. Sub-target 10 besar terdengar masuk akal jika melihat progresnya. Semoga manajemen tim juga memberi lingkungan yang kondusif agar dia bisa berkembang tanpa tekanan berlebihan. Dari situ terlihat bahwa Veda bukan hanya cepat, tapi juga rapi dan tenang. Ini penting sekali untuk pembalap muda. Banyak yang cepat di awal, tapi hilang fokus di tengah musim. Semoga Veda bisa jadi kebalikannya, pelan tapi stabil menuju hasil besar. Bagi saya ini momen penting buat pembalap Indonesia. Data tes ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi cuma ikut serta, tapi benar-benar bersaing. Tapi yang paling penting sekarang adalah konsistensi dan kesabaran. Musim perdana selalu berat, jadi 10 besar saja sudah prestasi luar biasa. Menonton video ini bikin saya sadar bahwa balapan motor itu kompleks, bukan cuma soal gas dan kecepatan. Simulasi panjang, ritme stabil, dan adaptasi motor itu semua butuh kecerdasan. Veda terlihat mulai menguasai itu. Semoga dia dikelilingi orang-orang yang tepat agar karirnya bisa panjang. Kalau melihat data seperti ini, saya jadi yakin bahwa target 10 besar bukan sekadar mimpi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Veda belajar dari setiap balapan. Finish bukan tujuan utama di awal, pengalaman dan konsistensi jauh lebih berharga. Semoga tim dan publik Indonesia bisa memahami itu.